Yo, minasan! Kita semua tahu, di dalam dunia One Piece yang dipenuhi bajak laut, ada banyak pengguna pedang yang berdiri sebagai simbol kehormatan, kekuatan, dan tekad bajak. Mereka bukan sekedar petarung biasa, tapi mereka adalah pendekar yang menari di medan perang dengan bilah tajam yang membawa nama dan impian. Ada 16 pengguna pedang versi Sneaky Piki yang kemampuannya sudah berada di atas rata-rata. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah? Bisa bantu subscribe channel sejarahku ya, linknya ada di deskripsi. Yang pertama ada Shiryu. Dia adalah salah satu dari 10 kapten Titanic bajak laut Blackbeard dan menjadi kapten kapal kedua. Shiryu juga mantan kepala sipir Impel Down yang telah dipenjara di level 6 karena kekerasannya yang berlebihan dan mematikan terhadap tahanan. Ketika dibebaskan sementara untuk membantu Magellan karena kerusuhan yang dibuat oleh Luffy dan Kurohige, Shiryu justru berkhianat dan menebas para penjaga. Bahkan, Shiryu membantu Kurohige dan memutuskan untuk menjadi kru bajak laut Blackbeard. Sebagai pengguna pedang, Shiryu menggunakan jenis Nodachi yang bernama Ryu dan pedang tersebut sudah masuk ke dalam golongan Meito. Shiryu sangat cepat dalam melakukan gerakan menyerang saat menebas minasan. Apalagi saat dia mendapatkan Suke no Mi yang membuatnya tidak terlihat, maka serangan pedangnya pun semakin menakutkan, bahkan sanggup melukai orang kuat seperti Garp. Yang kedua adalah Shiki. Dia adalah kapten sekaligus juru mudi dari bajak laut Singa Emas, mantan bajak laut Rocks dan tahanan pertama yang sanggup melarikan diri dari Impel Down. Di era Roger, Shiki selalu membuat kekacauan di lautan dan dia memimpin armada bajak laut terbesar pada saat itu. Dianggap sebagai salah satu saingan terbesar Goldie Roger. Bahkan, Shiki masih melanjutkan impian Rocks, yaitu menaklukkan dunia. Shiki menggunakan pedang yang bermata dua bernama Oto dan Kogarashi. Dengan menggunakan kedua pedang tersebut, Shiki sanggup membunuh banyak prajurit di Marineford, serta menantang orang seperti Goldie Roger, Monkey D. Garp, dan Sengoku dengan pedangnya. Bahkan, setelah kedua pedang itu menjadi kaki barunya, Shiki terbukti mampu melancarkan tebasan udara dengan menendangnya, mirip dengan teknik Rankyaku milik anggota CP9. Yang ketiga adalah Kozuki Oden. Dia adalah seorang daimyo Kuri di Wano Kuni. Oden juga merupakan pemimpin kelompok samurai legendaris yang dikenal sebagai Akazaya. Bahkan, Oden pernah menjadi komandan divisi kedua bajak laut Shirohige, kemudian menjadi kru bajak laut Roger hingga mencapai Lauk Telminasan. Sebagai pengguna pedang, Oden menggunakan dua pedang jenis Meito, yaitu Ame no Habakiri yang sanggup memotong surga itu sendiri, dan Enma yang sanggup memotong hingga dasar neraka. Bahkan, kedua pedang tersebut tidak bisa digunakan sembarang orang. Namun di tangan Oden, dia bahkan sanggup berhadapan dengan Shirohige serta melukai Kaido. Yang keempat adalah Roronoa Zoro. Tangan kanan calon raja bajak laut ini menjadi satu-satunya karakter yang menggunakan 3 pedang sekaligus. Sekalipun beberapa kali Zoro kehilangan pedang karena hancur, namun saat ini dia menggunakan Wado Ichimonji milik Kuina, salah satu dari 21 Meito kelas agung yang ditempa Shimotsuki Kouzaburo. Lalu Sandai Kitetsu, Meito kelas A yang konon katanya terkutuk dan akan membawa malapetaka besar bagi pemiliknya. Namun, pedang tersebut ditempa oleh Kozuki Sukiyaki dan diberikan kepada Zoro 2 tahun lalu saat berada di Log Town. Kemudian, Enma, pedang milik Oden yang diwariskan kepada Hiyori ini, ditukar dengan Shisui untuk dikembalikan ke makam Ryuma. Sejak kecil, Zoro telah berlatih di Isshin Dojo di desa Shimotsuki. Bahkan Zoro adalah karakter yang paling sering diperlihatkan latihan fisik hanya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Sekalipun di masa kecilnya, Zoro tidak bisa mengalahkan Kuina, dan di masa sekarang, dia belum bisa atau belum sempat mengalahkan Mihawk sebagai pendekar pedang nomor 1. Lalu yang kelima, Figureland Shamrock.
Dia adalah Komandan Holy Knight, anak dari salah satu Gorosei, yaitu Garling, dan saudara kembar dari Yonko Akagami. Sebagai komandan dari Holy Knight, tentu saja Shamrock ini memiliki kekuatan di atas rata-rata. Sekalipun kita belum mengetahui apa nama dan jenis pedang Shamrock, namun pada chapter 1138, pedang Shamrock sanggup mengeluarkan 3 kepala anjing menyerupai Cerberus. Bahkan dari mulut kepala anjing itu keluar bilah pedang dari mulutnya, lehernya bisa berputar seperti gasing, lalu meluncur seperti roket untuk langsung menyerang dengan sangat cepat. Ini sangat mirip dengan pedang Spandam, yaitu Fangfrit ya minasan. Kemudian yang keenam ada Nusjuro. Kita semua sudah tahu jika Nusjuro adalah salah satu dari 5 Gorosei. Dia adalah prajurit dewa keuangan. Sebagai salah satu Gorosei yang dimana semuanya memiliki kemampuan buah iblis mythical Zoan, Nusjuro sanggup berubah menjadi kerangka kuda serta hibrida. Bahkan, kita sudah diperlihatkan kemampuannya pada chapter 1110, di mana dengan sangat cepat dia menebas beberapa pasifista. Begitupun pada chapter 1115, ketika Nusjuro menebas Bonnie, namun Bonnie masih sempat menghindar, lalu efek dari serangan pada Nusjuro justru memotong bagian kepala kapal bajak laut raksasa. Begitupun ketika dia menebas Pang Record hanya dengan 1 tebasan saja minasan. Yah, sekalipun 1 serangan pedang Nusjuro masih bisa ditahan oleh Zoro, bahkan Nusjuro terkejut ketika melihat Sandai Kitetsu milik Zoro. Secara tingkatan, justru pedang Nusjuro ini lebih kuat karena masuk dalam kategori Shodai Kitetsu ya minasan. Lalu di bawahnya ada Nodai Kitetsu yang digunakan oleh Luffy saat di Wano Kuni. Dan yang ketiga adalah Sandai Kitetsu. Berikutnya adalah Fujitora atau Issho, salah satu admiral dari angkatan laut yang menggantikan posisi Kuzan. Secara kekuatan, tentu saja Fujitora sangat mengerikan. Dia bahkan sanggup berhadapan dengan orang terkuat kedua pasukan revolusi, yaitu Sabo, serta bertarung dengan admiral lain yang merupakan temannya sendiri, yaitu Ryokugyu. Pedang Fujitora yang bernama Yakuza Kazen adalah salah satu dari 12 Meito tertinggi, setara dengan Yoru milik Mihawk, Murakumogiri milik Shirohige, Ese milik Roger, serta pedang Nusjuro minasan. Sebagai satu-satunya pendekar pedang yang tidak lagi menggunakan mata untuk melihat, Fujitora sanggup menggabungkan pedangnya dengan kekuatan dari Zushi Nomi miliknya. Sehingga Fujitora sanggup mengeluarkan serangan kuat, bahkan dia juga mampu menangkis serangan besar dari lawan-lawannya. Lalu yang ke-8 ada Edward Newgate. Sebagai kapten dari bajak laut Whitebird, salah satu Yonko dan mantan anggota bajak laut Rocks, tentu saja Oyajin ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan dia dijuluki sebagai manusia terkuat. Tidak hanya itu, nilai bounty-nya adalah yang terbesar kedua setelah Goldie Roger, paling tidak untuk saat ini. Pedang yang digunakannya pun adalah salah satu pedang terkuat Meito yang bernama Murakumogiri. Jangankan di masa mudanya, Shirohige sanggup mengayunkan Murakumogiri ini bersamaan dengan kekuatan Gura-Gura Nomi saat melawan para angkatan laut di Marineford minasan. Kemudian yang ke-9 ada Figureland Garling. Dia adalah salah satu dari Gorosei menggantikan posisi Saturnus dengan gelar Dewa Prajurit Sains dan Pertahanan. Sebelum menjadi Gorosei, Garling adalah panglima tertinggi Holy Knight. Yah, sekalipun kita belum banyak tahu bagaimana kemampuan dan nama dari pedang Garling, tapi dia adalah salah satu orang yang paling diwaspadai oleh Dragon. Garling juga adalah yang menjuarai kompetisi perburuan manusia di God Valley. Dari informasi tersebut, kita sudah bisa pahami bagaimana kekuatan Garling ya minasan. Yang ke-10 adalah King Harald. Raja terakhir dari Pulau Elbaf ini memang sangat mengerikan. Namun sama seperti Garling, kita juga belum tahu apa nama dan jenis pedang yang digunakan oleh Harald. Tapi dari segi kekuatan, sanggup menahan serangan Rocks di Sebek yang sudah bisa menjadi acuan jelas jika Harald adalah pengguna pedang yang kuat. Sekalipun benturan mereka sama-sama menggunakan Hau Shokuhaki,
Namun jika pedang itu tidak kuat, maka akan hancur begitu saja. Terlebih lagi, Rox terus-terusan mengajak Harald untuk bergabung dengannya, menunjukkan jika Harald memang begitu kuat minasan. Berikutnya adalah Rayleigh. Dia adalah tangan kanan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Di masa tuanya, Rayleigh bahkan masih sanggup memperlihatkan kelihayannya menggunakan pedang yang sampai saat ini belum pernah disebutkan, di mana Rayleigh sanggup menangkis serangan Kizaru, bahkan menghadapi Kizaru menggunakan pedangnya. Tidak hanya itu, Rayleigh juga bisa menghentikan Kurohige saat menyerang Amazon Lily minasan. Selain itu, Rayleigh adalah orang yang mengajari Luffy 3 haki sekaligus sebelum memasuki dunia baru. Kemudian yang ke-12 adalah Goldie Roger, Raja Bajak Laut yang telah menaklukkan Grand Line hingga mencapai Laut Tel. Bahkan, Roger adalah orang yang secara tidak langsung membuat era bajak laut itu sendiri ketika hari di mana dia dieksekusi di hadapan publik saat di Laukton. Kita semua juga tahu bahwa Roger ikut mengalahkan Sebek bersama Garp di God Valley minasan. Pedang Roger yang bernama Ace sanggup menghantam Oden hanya dengan 1 serangan. Bahkan, gelombang kejut haki dari benturan pedang Ace miliknya melawan pedang Murakumogiri milik Shirohige sanggup meratakan apapun yang ada di pulau tersebut. Yang ke-13, Rox di Sebek. Dia adalah kapten dari bajak laut Rox, di mana kru bajak lautnya adalah kumpulan monster yang mengerikan. Mulai dari Shiki, Shirohige, Big Mom, hingga Kaido. Sekalipun Rox dikalahkan dalam insiden God Valley, namun banyak yang beranggapan jika kekalahan Rox saat itu hanya karena dia dikeroyok. Sekalipun kita belum tahu apa nama pedang milik Rox, namun kita sudah diperlihatkan bagaimana efek dari benturan pedang yang dialiri Haushoku Haki miliknya dengan pedang milik Harald yang juga dialiri Haushoku Haki hingga 5 km minasan. Gelombang kejut yang sangat mengerikan itu tentu akan meratakan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Yang ke-14 ada Shanks. Kapten dari bajak laut Akagami ini adalah kembaran dari Shamrock dan anak dari Garling yang kekuatannya paling dinantikan ya minasan. Sekalipun kita sudah diperlihatkan secuil bagaimana dia dengan cepat mengancam Kizaru serta menghabisi bajak laut Kid hanya dengan 1 serangan menggunakan pedangnya yang bernama Griffon. Tidak hanya itu, Haushoku Haki milik Shanks ini sangatlah besar. Itu terlihat ketika dia mengintimidasi Ryokugyu di Wano Kuni dari jarak yang sangat jauh menggunakan pedangnya yang dibuka sedikit saja minasan. Kemudian yang ke-15 ada Ryuma. Dia adalah seorang samurai legendaris dan terkenal di dunia yang berasal dari keluarga Shimotsuki di negara Wano. Ryuma hidup selama era negeri emas Wano berabad-abad yang lalu. Dia dihormati karena penguasaannya dalam ilmu pedang yang membuatnya mendapatkan gelar Dewa Pedang serta prestasinya yang katanya telah membunuh naga minasan. Secara garis keturunan, Ryuma ini adalah leluhur langsung dari Shimotsuki Ushimaru dan Roronoa Zoro. Sialnya, karena 23 tahun lalu, Moria mencuri mayat Ryuma di Ringo. Bahkan, Moria juga mengambil pedangnya, yaitu Susui. Pertarungannya dengan Zoro di Thriller Bark sebagai zombie, sudah bisa dipastikan jika Ryuma memang pendekar pedang yang sangat mengerikan di eranya. Dan yang terakhir adalah Mihawk, satu-satunya karakter yang dijuluki pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Sekalipun kita tidak pernah diperlihatkan bagaimana Mihawk dan Shanks bertarung, namun secara kekuatan, Mihawk sanggup membelah kapal Dawn Creek hanya dengan sekali tebas. Begitupun dengan gunung es di Marineford. Pedangnya yang bernama Yoru adalah salah satu pedang Meito terkuat, sebanding dengan Murakumogiri milik Shirohige, Ace milik Roger, Shodai Kitetsu milik Nusjuro, dan Yakuza Kazen milik Fujitora. Mihawk juga adalah orang yang telah mengajari Zoro memperkuat teknik berpedangnya selama 2 tahun di Pulau Kuraigana. Nah minasan, itu tadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece.
Kalau ada yang kurang, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Oh iya, kira-kira kita bahas apa lagi ya tentang One Piece? Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.